Sejujurnya, aku tidak seoptimis yang kamu kira, kata Alexa jujur setelah Andre pergi. Stupid adalah film pertamaku. Film ini menyimpan banyak arti penting di hatiku. Tapi aku tidak yakin apakah aktingku akan diakui. Sebenarnya aku cukup gugup. Tanggal rilis untuk Stupid adalah tanggal 27 Juni. Sedangkan untuk Devil Shooter, tanggal rilisnya dijadwalkan pada tanggal 28 Juni. Hanya ada 1 hari perbedaan antara kedua film tersebut. Sayangnya, pasar film tidak terlalu adil. Kesan pertama distributor film terhadap sebuah film didasarkan sepenuhnya pada popularitas. Terlepas dari apakah film tersebut bagus atau buruk, selama film tersebut membuat orang-orang membicarakannya, mereka akan lebih memperhatikannya. Tentu saja, kombinasi aktor papan atas Stephen, sutradara Perancis Nicolas dan Alexa tidak sepopuler aktor-aktor muda yang tampan. Lagi pula, anak-anak muda mendominasi pasar film. Jadi, bagi mereka yang berkecimpung dalam industri ini, mereka tidak memiliki harapan yang tinggi terhadap Stupid. Namun pada akhirnya, untuk benar-benar menentukan populer atau tidaknya sebuah film, mereka tetap harus menunggu dan melihat jumlah penontonnya. Praktis ini adalah satu-satunya penyelamat Stupid. Pasar film berada di luar kendali Kenzie, jadi film tersebut bergantung sepenuhnya pada kemampuannya sendiri. Bahkan jika aku tidak percaya pada hal lain, setidaknya aku percaya pada aktingmu, kata Kenzie sambil berjalan ke arah Alexa dan melingkarkan lengannya di pinggang Alexa, menariknya ke pelukannya. Aku merasa tidak enak karena tidak bisa datang menjemputmu. Mengapa kamu merasa tidak enak? Alexa bersandar ke pelukan Kenzie dengan perasaan jauh lebih tenang dari sebelumnya. Pelukan pria ini sepertinya selalu memberinya rasa aman yang paling kuat. Aku tidak ingin melewatkan satu pun momen pentingmu, jawab Kenzie dengan serius, karena itu juga penting bagiku. Alexa mulai tertawa sambil menggigit leher Kenzie. Inilah caranya mengekspresikan emosi kompleks yang dia rasakan. Kenzie sudah lama terbiasa dengan kebiasaan ini. Tapi, begitu dia merasakan gigitannya, dia merespons dengan cepat dengan menekannya ke sofa. Biarkan aku memeriksa apakah berat badanmu turun. Tuan Kenzie, saya menyukai alasanmu ini, karena saya juga ingin tahu apakah kamu terlalu sibuk untuk mengurus tubuhmu. Kenzie tertawa sebelum menurunkan ciumannya yang penuh gairah ke bibirnya. Alexa merespons dengan menggerakkan jari-jarinya ke seluruh tubuh lelaki itu, menganalisis setiap inci otot lelaki itu. Kamu menjadi lebih kurus, karena aku merindukanmu, kata Kenzie dengan nada terpikat. Alexa menatap pria di atas tubuhnya dengan penuh kasih sayang dan melingkarkan lengannya di leher pria itu. Seberapa besar kamu merindukanku? Aku sangat merindukanmu hingga hatiku sakit. Setelah dia berbicara, dia mengambil alih sepenuhnya dan menunjukkan kasih sayangnya yang paling penuh gairah. Meski baru sore hari, namun ruang tamu rumah mereka dipenuhi suasana penuh nafsu. Setelah keinginan mereka terpenuhi, Kenzie membawa Alexa ke kamar mandi untuk mandi. Melihat istrinya sudah benar-benar kembali ke sisinya, ia memeluknya erat-erat tak rela melepaskannya. Jangan pernah tinggalkan aku dalam jangka waktu yang lama lagi. Aku tidak akan mampu menahannya. Tapi kamu masih mengunjungi dan menemuiku setiap akhir pekan. Alexa menekankan bahwa jangka waktu yang lama, hanya 1 minggu. Kalau ku bilang itu waktu yang lama, maka itu waktu yang lama. Alexa tidak berdaya terhadapnya. Sepertinya Kenzie merengek padanya seperti anak kecil. Tapi, dia akan berusia 33 bulan depan. Stupid akan segera dimulai dengan promosinya. Aku mungkin harus sering terbang. Aku ikut denganmu, Kenzie menjawab dengan lembut. Jangan lupa, aku manajermu. Masuk akal jika aku menemanimu. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali dengan hasil penampilan Stupid? Alexa berbalik dan bertanya. Kamu mencurahkan hati dan jiwamu ke dalam Stupid.
Aku harap semua orang bisa melihat film yang ditulis suamiku. Kenzi tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baginya, arti penting Alexa baginya telah lama melampaui mimpinya. Ia sudah merencanakan kegiatan promosinya ke depan, sehingga hasil akhirnya ada di tangan takdir. Dia hanya berharap Alexa akan mendapatkan awal terbaik di industri ini. Aku hanya peduli padamu. Ada apa denganmu hari ini? Alexa bertanya sambil meraih dagu Kenzi yang dicukur bersih. Kamu terlihat sangat lengket. Saya lelah. Alexa menahan senyumnya saat dia berdiri dan berjalan ke tempat tidur. Dia kemudian menepuk tempat di sebelahnya. Jangan lakukan apapun hari ini. Aku akan beristirahat di sini bersamamu. Kenzi berjalan mendekat dan berbaring di sampingnya sambil membenamkan kepalanya ke dadanya. Dia seperti oksigennya, nutrisi yang tidak akan bisa dia tinggalkan seumur hidupnya. Keesokan harinya, Alexa dan Kenzi menghadiri perayaan selesainya WH. Tentu saja, setelah itu, mereka harus langsung mempromosikan Stupid. Alexa tiba-tiba muncul setelah menghilang selama beberapa bulan. Para penggemarnya merasa seperti mereka telah dihidupkan kembali, meskipun mereka memperkirakan Kenzi pasti menyembunyikannya di lokasi syuting film rahasia. Alexa akhirnya keluar dari persembunyiannya untuk mempromosikan filmnya. Sudah 3 bulan, meskipun aku penggemar Alexa, aku sebenarnya ingin melihat Devil Shooter lebih banyak lagi. Apa yang harus aku lakukan? Kamu pengkhianat, aku tidak tahu tentang kamu, tapi aku pasti akan mengajak seluruh keluargaku untuk menonton film baru Alexa. Jika bahkan penggemarnya sendiri tidak mendukungnya, apa jadinya dunia ini? Sejujurnya aku ragu dengan akting Alexa. Jika aku mendukungnya dan akhirnya ditampar wajahnya, apa yang akan aku lakukan? Aku tidak punya keberanian untuk membelanya. Aku juga tidak percaya padanya. Secara online, karena keraguan dari para profesional industri, penggemar film juga bersikap negatif terhadap Stupid. Meskipun Mandala menghabiskan upaya mereka dalam mempromosikan film tersebut, mereka masih tertekan oleh popularitas Devil Shooter. Para profesional industri memperkirakan bahwa Stupid mungkin adalah film pertama yang diproduksi oleh Mandala yang tidak akan menghasilkan lebih dari 500 juta. Jika itu masalahnya, pengambilan keputusan dan kemampuan Kenzi mungkin dipertanyakan. Karena itu, Alexa merasa sangat tertekan. Dia benar-benar ingin membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan penilaian, pengambilan keputusan, dan kemampuan Kenzi, bahwa dia akan selamanya menjadi legenda di industri hiburan. Tapi, umpan balik dari dunia luar, tidak terlihat bagus. Saat ini, sesuatu yang keterlaluan terjadi. Tepat sebelum Stupid mengadakan pra-pemutaran. Seorang orang dalam mengaku telah melihat preview Stupid dan mengatakan itu mengerikan. Dia juga mengatakan bahwa akting Alexa tidak sebagus di video audisinya dan semua orang harus menghindari melihatnya dengan cara apapun. Selain itu, dia juga menyebutkan 5 alasan mengapa Stupid itu tidak bagus. Sulit untuk mengatakan apakah kata-katanya benar dan itu mempengaruhi pikiran orang. Jadi, begitu postingan tersebut naik, ekspektasi industri terhadap Stupid semakin anjlok. Sepertinya mereka sudah tahu bahwa Bodoh adalah film buruk tanpa menontonnya. Ini jelas merupakan sesuatu yang direncanakan oleh rival mereka. Saat memperjuangkan penayangan penonton, mereka yang bekerja di belakang layar penuh dengan skema. Alhasil, jumlah kehadiran pra-pemutaran Stupid pun cukup mengkhawatirkan. Andre mengira Kenzi menyerahkan segalanya pada takdir. Dia sangat tidak sabar sehingga dia akhirnya keluar dan memberitahu para penggemarnya bahwa dia akan membayar mereka untuk menonton film Alexa sebagai cara membalas Alexa karena telah menyelamatkannya di atas panggung sebelumnya. Penggemarnya setuju, mereka merasa Andre benar dan setia. Meskipun mereka biasanya tidak menonton film jenis ini,
mereka tetap setuju untuk mendukungnya. Tentu saja, pada akhirnya, mereka membeli tiket pra-pemutaran dengan harapan bisa tertidur. Mungkin karena mereka ingin bersaing dengan Stupid, penembak setan, memutuskan untuk menggunakan taktik pemasaran yang sama, seperti Mandala dan mengadakan pra-pemutaran pada hari yang sama tetapi di jaringan teater yang berbeda. Mereka mencoba memanfaatkan Mandala sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai batu loncatan untuk meningkatkan reputasi dan status mereka di pasar domestik. Lagi pula, tidak setiap hari Mandala merilis film sampah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.